anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang muatan pembelajaran SPDP, yaitu karya seni rupa daerah. Seni rupa adalah hasil karya ciptaan manusia yang memiliki keindahan. Seni rupa diturunkan menjadi seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dan dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Ciri-ciri karya seni rupa daerah yang pertama, berdasarkan aktivitas budaya daerah. Kedua, sebagai pembeda dengan seni daerah lainnya. Yang ketiga, motif dan corak memiliki makna. Dan yang keempat, bahan alami dari daerah. Jadi, berdasarkan ciri-ciri dari karya seni rupa, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seni rupa di daerah yang satu dengan di daerah yang lain tentu berbeda, tergantung pada kebudayaan, aktivitas, situasi, kondisi daerah masing-masing. Menurut wujud fisiknya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Sedangkan menurut fisiknya, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Contohnya, wayang kulit, batik, kain songket, dan lukisan. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Artinya, dia dapat dilihat dari segala arah. Contohnya adalah ukiran kayu, relief pada batu, kemudian ada gerabah, dan juga ada pahatan pada patung. Nah, menurut fisiknya tadi, seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Nah, seni rupa murni adalah seni rupa yang menghasilkan karya seni berupa hiasan. Jadi, fungsinya hanya sebagai hiasan saja, sebagai estetika dalam sebuah ruangan. Contohnya, kita bisa lihat adalah wayang kulit, kemudian lukisan, dan juga patung. Jadi kalau biasanya seni rupa murni itu artinya adalah seni rupa yang hanya sebagai hiasan di sebuah tempat. Patung itu hanya sebagai hiasan pelengkap sebuah ruangan, kemudian hiasan dinding berupa lukisan atau wayang kulit yang diletakkan di dinding sebagai pemanis ruangan saja. Sedangkan karya seni rupa terapan adalah seni rupa yang berupa benda pakai dengan unsur keindahan dan dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, fungsinya bukan hanya sebagai keindahan saja, tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk keperluan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah batik. Batik dapat kita gunakan sebagai pakaian. Kemudian yang kedua adalah anyaman. Anyaman yang berasal dari bambu, anyaman yang berasal dari enceng gondok atau dari rotan itu biasanya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Yang ketiga adalah pot.
pot biasanya berasal dari tanah liat atau yang kita kenal dengan istilah tembikar. Nah, yang keempat adalah pada kayu-kayu jati, pada almari jati, atau pada pintu biasanya terdapat ukiran-ukiran. Nah, ini adalah seni rupa terapan yang bukan hanya sebagai keindahannya saja, tetapi sebagai memiliki fungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi karya seni itu apa sih anak-anak? Yang pertama, menuangkan perasaan gembira, perasaan senang. Kemudian kalau ada pelukis yang ketika suasananya sedih, maka dia akan menggambarkan dengan duka cita. Untuk pelengkap kegiatan keagamaan, untuk pengingat suatu peristiwa penting, untuk pembeda antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana komunikasi, dan juga sebagai sarana hiburan. Nah, kita lihat contoh-contoh karya seni rupa yang ada di daerah sekitar kita. Yang pertama adalah batik. Nah, batik itu sudah mendunia anak-anak. Bahkan oleh UNESCO kita diberi Hari Batik Nasional yaitu pada tanggal 2 Oktober. Kota yang menjadi penghasil batik paling terkenal adalah Pekalongan, Solo, Jogja, Cirebon, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kain songket. Nah, kain songket itu tidak hanya berasal dari Sumatera Utara, tapi dari Sumatera Selatan. Ada juga songket-songket dari daerah lain. Dan kain ulos. Tapi kain ulos ini yang terkenal adalah kain ulos dari Sumatera Utara, dari suku Batak. Kemudian ada tembikar. Tembikar ini adalah dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar dengan suhu yang tinggi. Tembikar yang paling terkenal adalah dari daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, itu adalah tembikar yang paling terkenal. Kemudian kalau misalnya kalian melakukan perjalanan ke Salatiga, akan melewati daerah yang bernama Tuntang. Nah, di situ ada kerajinan yang berasal dari tanaman enceng gondok yang dikeringkan lalu dianyam menjadi berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah kursi. Atau ada juga yang dijual dalam bentuk tas. Kemudian, nah ini yang terkenal adalah ukir. Kota ukir di Indonesia yang paling terkenal adalah Jepara. Karena Jepara terkenal dengan ukiran yang indah. Di atas kayu jati itu diukir sehingga membentuk sebuah estetika keindahan yang sangat bagus. Nah, anak-anak, masih banyak lagi sebetulnya contoh-contoh karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Kalian bisa cari tahu sendiri dari sumber internet, bisa bertanya dari orang tua atau membuka di buku tema 9.